Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi tafarrada bijalali malakutih wa tawahhada bijamali jabarutih wa ta'azzaza bi'uluwi ahadiyyatih wa takabbara fi dhatihi an mudhara'ati kulli nadhir wa tanazzaha fi sifatihi an kulli tanahu wa taswir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنت، اتقوا الله حق تقاته. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat taufik hidayah serta inayahnya lah pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka menghamba kepada-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah sampai detik ini masjid kita masih diberikan keimanan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk beribadah oleh Allah. Semoga kita semua senantiasa mampu dan mau melaksanakan atau mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, karena yakinlah dengan takwa hidup kita akan menjadi semakin tenang. Dengan takwa segala permasalahan hidup dan kehidupan ini pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya khatib senantiasa mengingatkan untuk diri sendiri dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa untuk senantiasa setiap hari, setiap saat memperbaiki, menambah kekuatan dan keyakinan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, dan menjauhi seluruh larangan-larangannya secara totalitas. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah pertanyaan dalam keseharian kita ini. Apa prioritas dalam menjalani hidup dan kehidupan? Sebahagian kita atau mayoritas kita secara perilaku menjawab bahwa menumpuk atau mempunyai harta yang banyak adalah jawabannya, karena kita berkeyakinan dengan harta yang banyak ketenangan dan kebahagiaan akan kita raih. Dengan harta yang banyak kita mempunyai kesempatan untuk bisa berbuat baik dan menyenangkan orang lain. Tapi ketika melalui proses pencarian nafkah dan harta yang banyak, seringkali kita melupakan hal yang ideal, sehingga kadang-kadang atau seringkali kita malah melalaikan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Hal yang paling penting dan prioritas dalam menjalani hidup dan kehidupan adalah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan lebih penting daripada harta ini. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mampu menggapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita tahu betul harta mempunyai keniscayaan kepada kita untuk menjaganya.
sedangkan ilmu pengetahuan akan senantiasa menjaga kita. Tapi pada saat yang bersamaan kita bisa melihat, kita bisa menemui banyak orang kaya dan orang pintar yang malah menimbulkan sebuah masalah dalam kehidupan kita. Ketika dalam keseharian kita bisa melihat tidak sedikit orang yang semakin banyak harta kekayaannya semakin mengabaikan sosial kemasyarakatan. Orang semakin pintar semakin susah mengendalikan egoismenya. Akhirnya kita pun bertanya kembali, benarkah ilmu dan harta adalah prioritas dalam hidup dan kehidupan kita? Untuk mengukur hal tersebut, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ukuran paling ideal. Kalau kita mau kembali mengingat tujuan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini, di situ kita akan menemukan kata kunci yang sangat penting, yaitu akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk menjadikan kita kaya atau menjadikan kita semata-mata berpengetahuan. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak kemanusiaan kita, moralitas kita. Kita tahu betul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bangsa Arab bukan bangsa yang miskin. Bangsa Arab bukan bangsa yang bodoh. Karena ketika itu bangsa Arab adalah sebuah wilayah perlintasan para saudagar. Artinya ekonominya pasti maju. Kita tahu betul bagaimana orang Arab mencatat sejarah kehidupan, sejarah peradabannya dengan syair-syair. Artinya secara pengetahuan orang Arab ketika itu orang yang sudah sangat maju. Tapi kita familiar betul dengan sebutan ketika itu adalah jahiliyah. Karena apa? Karena kemerosotan moral ketika itu semakin hari semakin parah, semakin mengesankan. Oleh karena itu, jahiliyah yang dimaksud sejarah waktu itu adalah jaliliyah fil akhlak, kebodohan dalam moral atau akhlak. Kita bisa melihat, kita bisa membaca bagaimana perbudakan, pelecehan kepada perempuan, penyanyian kepada anak, penindasan dan lain sebagainya. Kita pun bisa temui banyak di antara kita ada orang-orang yang kaya tapi semakin hari semakin tega mengeksploitasi kaum lemah. Semakin hari semakin tamak di dalam level tertentu. Ketamakan itu mampu menumbuhkan kekurang ajaran kepada orang lain. Kerakusannya akan mampu menzalimi orang lain. Demikian juga orang pintar. Kita bisa lihat di seluruh lini kehidupan kita, baik pemerintahan, kemasyarakatan dan lain sebagainya, pendidikan, banyak orang pintar. Tapi kita bisa melihat apa yang terjadi sampai saat ini. Kalau kita melihat kedua golongan ini semakin membuat masalah, artinya apa? Faktor utamanya adalah karena akhlak luhur dalam dirinya mulai terkikis atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa hal terpenting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini adalah seberapa baik akhlak kita.
seberapa besar kemauan kita untuk melihat kembali perilaku kita dalam setiap saat, setiap waktu. Mungkin kita sedikit pintar, tapi kita semakin egois. Kepintaran kita belum seberapa, tapi egoisme kita semakin tinggi. Seakan-akan hanya kita yang benar. Mulai hati-hati. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali memberikan sebuah tuntunan agar supaya atau mengimplementasikan akhlak yang baik dalam kemasyarakatan itu. Beliau pernah berkata, wa husnul khuluq ma'an nas alla tahmilun nasa ala muradi nafsik bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Berakhlak baik di dalam masyarakat itu adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dengan kehendak mereka selama kehendak mereka itu tidak bertentangan dengan syariat. Ketika kita mampu mengedepankan moral dalam menjalani hidup dan kehidupan, pasti kita bisa rasakan lingkungan kita semakin damai, semakin tenang, semakin rukun. Tetapi kalau akhlak sudah mulai hilang, kita bisa melihat bagaimana pada zaman jahiliyah itu peperangan di mana-mana, fitnah di mana-mana, kedengkian tumbuh subur. Kenapa? Karena akhlaknya mulai runtuh. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini, khutbah Jumat yang singkat ini ada manfaat buat diri kita semua. Akhirnya kita mempunyai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu, kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan sebuah hadis. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di khutbah kedua ini kita tundukkan kepala dan hati kita untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mempunyai kekayaan, karena kekayaan itu hal yang penting. Karena hidup manusia adalah meniscayakan kebutuhan yang siwa bendawi, makan, rumah, pakaian dan lain sebagainya. Tapi tidak kalah penting, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, Allah anugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan dibedakan oleh Allah mana manusia, mana binatang.
Tapi yang terpenting, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang punya husnul khuluq. Karena tanpa akhlak, manusia bukan hanya seperti hewan, melainkan lebih rendah daripada hewan itu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan nikmat, 3 nikmat yang besar ini dalam diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ibadikal mu'minin, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, Allahumma ij'alna min ibadikas syakur. Allahumma ya Allah irhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina min aqamaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, wahdina ya Allah ila siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, alif baina qulubana ya Allah, alif baina qulubina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر